Halo, perkenalkan nama saya Fabian Lorenzo Hendrawan, NIM 19040397. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai proses permesinan. Untuk outline yang akan kita bahas yaitu mengenai prinsip kerja, pembubutan, scrap, drilling, dan kerja bangku. Kemudian macam-macam komponennya, serta proses pengerjaan Pak Ragum. Untuk prinsip kerja pembubutan, yaitu prinsip kerja mesin bobot pada gerakan berputar atau rotasi. Benda kerja inilah yang menyebabkan terjadinya penyayatan terhadap benda kerja oleh alat potong atau cutting tool yang biasanya disebut dengan istilah pahat. Untuk mengawali proses kerja pembubutan tersebut, benda kerja yang akan dikerjakan harus dipasang terlebih dahulu pada cak atau pencekam yang terpasang pada spindle mesin. Benda kerja yang terpasang harus dipastikan tercekam dengan kuat, aman, dan berputar secara senter atau tidak oleng. Alat yang berupa pahat bobot dipasang pada tool post dan harus diatur sedemikian rupa sehingga ujung pahat harus setitik senter benda kerja. Kemudian, spindle benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu sesuai hasil perhitungan. Pahat yang dipakai untuk membentuk benda kerja akan disayatkan pada benda kerja yang berputar tersebut. Apabila pengaturan kecepatan putaran benda kerja sesuai dengan rumus perhitungan yang ditentukan, maka alat potong akan dengan mudah melakukan pemotongan benda kerja, sehingga benda kerja dapat dibentuk dengan sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, maka prinsip kerjanya dapat kita jelaskan sebagai dua hal dasar berikut, yaitu benda kerja diputar secara rotasi pada sumbu utama mesin, kemudian yang kedua, gerak makan atau penyayatan oleh ujung pahat sebagai alat potongnya. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja mesin scrap. Benda kerja diikat atau dijepit pada rakum, kemudian disayat menggunakan pahat yang bergerak lurus maju mundur. Gerakan maju untuk menyayat dan gerakan mundur tanpa penyayatan. Gerakan maju mundur dengan mesin atau pahat diperoleh dari motor yang dihubungkan dengan roda bertingkat melalui sabung atau belt. Dari roda bertingkat tersebut diteruskan ke roda bergigi antara dan dihubungkan ke roda gigi penggerak engkol besar. Roda gigi tersebut memiliki alur dan dipasang pada engkol melalui tab. Pada saat roda gigi berputar, maka tab engkol berputar eksentrik dan menghasilkan gerakan lengan maju mundur. Kedudukan tab dapat digeser sehingga panjang eksentrik dan panjang langkah dapat diubah. Kemudian, prinsip kerja mesin drilling. Mesin drilling atau biasanya disebut mesin bor punya prinsip dasar gerakan yaitu sebagai gerakan berputar spindle utama dan gerakan laju atau pemakanan. Berikut merupakan cara kerja mesin drilling. Putaran bor. Gerakan putaran mata bor ini merupakan gerakan berputarnya spindle mesin bor. Gerakan ini sering disebut gerakan utama atau main motion. Besarnya putaran spindle ini tergantung oleh material benda kerja, material benda mata bor, dan diameter mata bor. Gerakan utama ini diukur dalam meter per menit. Laju pemakanan. Laju pemakanan adalah gerakan turunnya mata bor menuju benda kerja tiap satuan waktu. Besarnya laju pemakanan ini mempengaruhi kualitas permukaan hasil lubang. Laju pemakaian diukur dalam milimeter per putaran. Selanjutnya yaitu prinsip dari kerja bangku. Kerja bangku adalah proses pengerjaan benda kerja yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang terampil dalam melakukan kerja bangku. Membutuhkan adanya pendidikan dan latihan rutin. Ada 4, yaitu mengkikir, memahat, menggergaji, dan menggambar. Mengkikir adalah kegiatan menyayat atau mengkikis benda kerja sehingga benda kerja tersebut mencapai bentuk dan ukuran diinginkan. Kemudian memahat. Memahat adalah kegiatan menyayat atau mengurangi volume suatu benda padat secara drastis. Kemudian menggergaji adalah kegiatan memotong benda padat menjadi beberapa bagian. Kemudian yang terakhir menggambar. Menggambar dalam kerja bangku adalah kegiatan memberi tanda atau menggores suatu bentuk pada benda kerja
Kemudian untuk komponen pada mesin pembuatan ada 7, yaitu sumbu utama main spindle yang berfungsi sebagai dudukan cekam, plug pembawa kolet, senter tetap, dan lain sebagainya. Kemudian ada meja mesin atau bed, berfungsi sebagai kepala dudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan waktu pembubutan. Kemudian eretan atau carriage. Kegunaan eretan untuk memberikan pemakanan yang besar dapat diatur menurut kehendak operator yang dapat terukur dengan ketentuan tertentu yang terdapat pada roda pemutarnya. Kemudian kepala lepas atau tail stalk digunakan untuk dudukan senter putar sebagai pendukung benda kerja pada saat pembubutan, dudukan bor tangkai tirus, dan cekam bor sebagai penjepit bor. Kemudian untuk penjepit pahat atau tooth post digunakan untuk menjepit dan memegang pahat, yang bentuknya ada beberapa macam. Kemudian ada transporter dan sumbu pembawa, yaitu poros transporter adalah poros berulir segi 4 atau trapesium yang biasanya memiliki kisaran 6 mm, digunakan untuk membawa eretan pada waktu kerja otomatis atau ulir. Kemudian yang terakhir, tuas pengatur kecepatan dan sumbu pembawa digunakan untuk mengatur kecepatan pada transporter dan sumbu pembawa. Kemudian untuk komponen mesin scrap terdapat 7 juga, yaitu badan mesin berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin, mekanik, penggerak, dan tuas pengatur. Kemudian ada meja mesin berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Kemudian lengan atau rem berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Kemudian keempat, eretan pahat berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakan pahat. Kemudian pengatur kecepatan berfungsi untuk mengatur dan memilih jumlah langkah dengan mesin per menit. Tuas panjang langkah berfungsi mengatur panjang pendeknya pahat langkah atau lengan. Kemudian tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang berfungsi untuk menyekrap secara otomatis dibutuhkan pengaturan panjang engkol. Kemudian lanjut pada mesin drilling. Mesin drilling ada yang pertama base atau dudukan, berfungsi penopang dari semua komponen mesin bor. Kemudian kolom atau tiang, berfungsi untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran. Kemudian ada table atau meja, berfungsi untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Kemudian ada drill atau mata bor, berfungsi membuat lubang. Kemudian ada spindle, berfungsi menggerakkan cuk atau pencekam yang berpegang atau mencekam mata bor. Kemudian ada spindle head, berfungsi dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle untuk proses memakanannya. Kemudian ada spindle feed handle, berfungsi sebagai handle untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja. Kemudian ada kelistrikan, berfungsi sebagai penggerak utama dari mesin bor. Kita lanjut kemudian pada proses pengajian part, yaitu ada yang pertama yang pada gum itu yang bubut, dipersiapkan mesin bubut untuk pengerjaan. Kemudian material yang ingin dibentuk diletakkan dan diatur pada penjepitnya. Memposisikan mesin pada bagian material yang ingin dibentuk dan memastikan bagian yang terpotong sudah benar dan sesuai yang diinginkan. Lanjut pada mesin scrap, yaitu mempersiapkan mesin scrap untuk pengerjaan. Kemudian meletakkan material yang ingin dibentuk pada meja mesin. Kemudian menyalakan mesin dan membiarkan bentuk yang diinginkan selesai dibuat. Kemudian diperiksa kembali hasil potongan mesin yang telah dibuat. Selanjutnya, proses pengerjaan part ragum atau drilling. Pada yang drilling ini mempersiapkan mesin drilling yang akan digunakan, meletakkan material yang ingin dilubangi pada tempat penjepit, memposisikan material pada posisi yang tepat pada yang ingin dilubangi, dilakukan pelubangan pada material dengan yang diinginkan, dibersihkan sisa pemotongan, dan dilakukan pengecekan pada hasil potongan yang dibuat. Berikut video kelas yang ingin saya presentasikan mengenai proses permesinan. Terima kasih.